Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini, aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda disingkat tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, perkenalkan aku adalah Mr. Tanda. Taiwan Beranda dan aku Mr. Tanda akan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga kamu akan menjadi yang pertama tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel ini aku akan mengisahkan kisah mistis, misteri, insiden, dan kriminal dari Taiwan dan juga dari belahan dunia lainnya. Pada tahun 2016 saat malam perayaan Tahun Baru Imlek atau yang dikenal dengan sebutan Chuxi Ye, kota Taoyuan dikejutkan dengan peristiwa kebakaran yang menimpa salah satu rumah warga. 透天民宅瞬间冒出熊熊大火，猛烈火舌不断从窗户窜出，还冒出阵阵的黑烟。整个火势从1楼延烧到2楼。警消接获通报，赶到现场抢救，才发现竟然是儿子在吃年夜饭时纵火，狠心烧死自己父母。 Malam itu, tanggal 7 Februari 2016, 10 anggota keluarga besar bermarga Ong berkumpul untuk menikmati hidangan makan malam Imlek layaknya keluarga-keluarga lain di Taiwan. Saat tengah menyantap makan malam, tiba-tiba salah seorang anggota keluarga mendekati meja makan, kemudian menumpahkan bensin ke lainnya, lalu menyulut api. Tragedi itu langsung menewaskan 6 orang dan 4 lainnya luka-luka. Korban tewas meliputi 2 lansia, 2 keponakan, 1 menantu, dan 1 perawat. Dan setelah melakukan aksi bejatnya, sang pelaku kemudian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Tim kepolisian gabungan pun akhirnya mengumumkan bahwa pelaku perbuatan keji tersebut tidak lain adalah anak bungsu dari keluarga besar Ong yang bernama Ong Renxian. Kepolisian di kala tersebut juga meminta kepada seluruh masyarakat di Taiwan untuk segera melaporkan jika mengetahui keberadaan sang pelaku. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pelaku tega membunuh kedua orang tuanya yang sudah berusia sangat lanjut? Ong Renxian adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dalam keluarganya. Setelah lulus dari pendidikan di tingkat kejuruan atau setara SMK, ia pernah bekerja sebagai buruh di beberapa pabrik, misal pabrik elektronik, pabrik kimia, tekstil, bekerja di lokasi konstruksi, dan masih banyak lagi. Sifatnya yang keras kepala dan tidak bisa diatur membuat Ong Renxian tidak bisa bekerja lama di satu perusahaan atau satu tempat. Ong Renxian seringkali terlibat pertengkaran dengan majikan di mana ia bekerja, bahkan dalam kurun 17 tahun, Ong Renxian sudah berganti pekerjaan sebanyak 14 kali. Dan selama itu juga Ong Renxian terkadang bekerja dan juga terkadang menganggur, jadi seperti serabutan. Di samping pernah bekerja, Ong Renxian juga pernah berwirausaha dengan dibantu oleh orang tua maupun saudara-saudaranya. Ong Renxian diketahui pernah membuka usaha toko sewa DVD, usaha rental komik, dan toko hewan peliharaan. Dan setiap kali Ong Renxian berwirausaha, ia selalu gagal. Dan kegagalan itu rata-rata disebabkan oleh perangainya sendiri yang acuh dan tak acuh dalam menjalankan setiap usahanya, sehingga usaha yang dirintisnya selalu berakhir dengan kekacauan. Setiap kali gagal, maka keluarga besar termasuk kedua orang tua dan saudara-saudaranya akan membantu membereskan kekacauan yang dibuat oleh Ong Renxian. Dan setelah gagal membuka bisnis wirausaha, Ong Renxian memilih untuk di rumah saja dan enggan bekerja. Ia menganggur dalam waktu yang cukup lama. Dan selama ia menganggur, Ong Renxian selalu mengulurkan tangannya kepada kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk memperoleh uang. Ong Renxian selalu beranggapan kalau kedua orang tua dan saudara-saudaranya berutang kepadanya, jadi pemberian uang dari mereka adalah tindakan yang sudah seharusnya dan sepantasnya.
Dan menurut pengakuan dari Ong Renxian, awalnya ia ingin belajar pertanian dan peternakan, tetapi kedua orang tuanya memaksanya untuk mengambil jurusan reparasi mobil. Dan menurut pengakuan Ong Renxian, saudara-saudaranya semuanya memiliki prestasi yang baik dalam pelajaran, sehingga ia seringkali diremehkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi, apakah benar demikian? Menurut pengakuan dari kakak ketiga, Ong Renxian dalam keluarga besar mereka selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari kedua orang tuanya. Karena ia adalah anak bungsu, ibu mereka tidak pernah membiarkan Ong Renxian melakukan pekerjaan rumah. Dan bahkan Ong Renxian semenjak lahir tidak pernah mencuci piring bekas makanannya sendiri. Melainkan semuanya dipersiapkan dan dilakukan oleh kedua orang tuanya. Setelah melancarkan aksi bejatnya di malam tahun baru Imlek, Ong Renxian melarikan diri selama 5 hari. Dalam pelariannya, Ong Renxian berkali-kali mengelabui tim kepolisian. Dan meski sudah dilacak melalui kamera CCTV, tetapi jejak dari Ong Renxian sulit untuk ditelusuri. Di samping lihai dalam menyembunyikan jejaknya, Ong Renxian diketahui juga mampu bertahan hidup di alam bebas. Salah satu kakaknya pernah berkata kalau Ong Renxian bisa bertahan hidup selama 1 bulan di dalam hutan pegunungan tanpa membawa perlengkapan apapun. Dan polisi yang mengejarnya di kala itu cukup was-was jika Ong Renxian kabur ke tengah hutan yang terletak di pegunungan tinggi, maka ada kemungkinan jejaknya tidak dapat ditemukan. Dan setelah tertangkap, Ong Renxian akhirnya dijatuhkan hukuman dengan pasal berlapis. Dan saat ditangkap, beberapa bagian tubuh Ong Renxian juga dipenuhi oleh luka bakar, misal di bagian tangan dan wajah. Dan selama menjalankan masa peradilan, sikap Ong Renxian menarik perhatian publik di Taiwan. Mayoritas warga di Taiwan geleng-geleng kepala dan bahkan kesal melihat perangai Ong Renxian. Dan saat polisi menggeledah kamar Ong Renxian, mereka dikejutkan oleh tulisan besar berwarna merah yang terpampang di dalam dinding kamarnya. Tulisan itu kira-kira berbunyi, "Enak sekali menipu orang lain. Tunggu saya kembali." Dan saat menjalani peradilan, Ong Renxian tidak pernah sekalipun menyatakan penyesalannya karena telah membunuh anggota keluarganya, terutama kepada kedua orang tuanya. Satu-satunya hal yang ia cemaskan adalah anjing peliharaannya yang harus hidup sebatang kara karena tidak ada lagi yang bisa merawat anjingnya. Dan bahkan Ong Renxian berani berkata tidak sopan kepada pihak hakim. Ia pernah melontarkan perkataan Konglong Fakuan. Konglong itu berarti dinosaurus, Fakuan adalah hakim. Ini adalah sebutan yang sangat tidak sopan, apalagi terhadap instansi peradilan resmi seperti hakim. Selain itu, ia juga mengucapkan beberapa kalimat yang dinilai banyak orang sebagai penghinaan terhadap peradilan Taiwan, terutama kepada hakim. Misal, omong kosong, memalukan, dan bahkan ia menyuruh hakim untuk lebih banyak membaca buku. Ong Renxian bahkan mengucapkan pernyataan terbuka yang ia tujukan kepada seluruh anggota keluarga lainnya yang masih hidup. Jika manusia dapat bereinkarnasi puluhan kali, maka aku akan membunuh kalian hingga puluhan kali. Dan saat ditanya oleh para wartawan, Ong Renxian seringkali memperlihatkan ekspresi yang cuek, tanpa penyesalan, dan bahkan ekspresinya terkadang sedikit menantang. Ong Renxian bahkan mengacungkan jari tengah kepada para wartawan selepas menuntaskan persidangannya. Ong Renxian juga pernah berkata bahwa dirinya sangat sedih ketika ia tahu kalau anjing peliharaannya meninggal dunia. Dan ironisnya,
ia tidak pernah memperlihatkan kesedihannya sekalipun atas kepergian kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya yang habis ia bunuh. Kepada hakim, Ong Renshen berkata, karena anjing tidak akan menipu atau menyakiti manusia. Dan saat ditanya oleh hakim apakah ia menyesal atau setidaknya sedih dengan peristiwa ini, Ong Renshen berkata, sebelumnya tidak pernah menyesal, terlebih lagi untuk sekarang ini. Dan setelah menjalani masa kurungan selama kurang lebih 4 tahun, Ong Renshen akhirnya dieksekusi mati pada tanggal 1 April 2020 pukul 8.38 malam. Saat malam eksekusi, Ong Renshen diberitakan sempat ketakutan dan bahkan ia harus sampai diseret keluar dari sel untuk kemudian dibawa ke tempat eksekusi. Dan setelah dieksekusi dan dipastikan sudah meninggal, jasad dari Ong Renshen tidak dijemput oleh anggota keluarga lainnya. Abang tertua dan abang ketiga menolak untuk membawa pulang jenazah Ong Renshen. Mereka menyampaikan Ong Renshen tidak lagi menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan akhirnya pihak jasa menginstruksikan agar mayat Ong Renshen dibawa ke rumah duka di Zhongli. Oke teman-teman, demikian untuk video di kali ini dan semoga kalian suka. Jika kalian tahu informasi lebih mengenai kasus ini, silakan komentar di kolom komen ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Taiwan Beranda karena aku, Mr. Tanda dan Taiwan Beranda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda.